Salam, ibu-ibu, wanita Deborah. Selamat hari Rabu. Puji Tuhan, kalau kita bisa bertemu di ibadah wanita secara online. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Agustus. Tema bulan Agustus ini adalah bijak dalam mengelola keuangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terpujilah Bapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami wanita Deborah ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online. Bersabdalah Tuhan, melalui hamba-Mu ini, kuasai hati, pikiran, bibir, mulut hamba-Mu dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga kami yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bijak dalam mengelola keuangan. Bijak itu artinya pandai, pintar, mahir. Nah, karena kita wanita Deborah atau wanita yang mendengarkan, jadi saya ambil temanya istri yang bijak. Nah, tema ini saya ambil dari Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi istri yang cakap itu sudah pernah dikasih tahu Bu Gembala dalam firman-Nya adalah pintar, pandai. Nah, dalam Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap itu mencakup apa? Yaitu pintar mengatur waktu dan mengatur keuangan. Jadi seorang istri bisa mengatur waktunya untuk suami, untuk anak, bahkan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak istri yang menopang kebutuhan keluarga dan dia bekerja untuk menghasilkan pendapatan suami dan istri. Jadi istri yang cakap di sini bisa mengatur waktu untuk keluarganya. Nah, contoh, saya dulu dari gadis sudah PNS dan mengajar di SMA. Begitu nikah, kami pindah-pindah sampai 10 kali pindah. Dan saya harus mengatur waktu saya pagi-pagi sekali. Seperti di Amsal 31 ayat 15 dikatakan. Ia di sini istri. Bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi seorang istri itu apalagi kalau bekerja pagi-pagi sekali, dia sudah bangun, memasak, mempersiapkan segala sesuatu untuk suami dan anak-anaknya. Pekerjaan rumah itu paling banyak, walaupun kelihatannya sepele. Begitu juga saya. Terkadang saya malam baru bisa buat SP, nyapu, ngepel. Dan anak-anak saya akhirnya saya titip. Karena dulu belum ada tempat penitipan anak. Inilah risiko kalau istri ikut bekerja. Tapi karena situasi saat ini yang sangat berat untuk kehidupan. Bahkan untuk membiayai anak-anak sekolah. Bulan lalu Juli sampai bulan Agustus ini. Masuk anak sekolah butuh biaya. SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Yang seragamlah pembangunan, uang masuk kuliah, luar biasa. Jadi istri itu ikut menopang, membantu pendapatan suami untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Begitu juga saya. 10 kali suami saya pindah, tapi hanya 5 kali saja saya ikut pindah. Medan, Siantar, Nias, kembali lagi ke Medan, Tanjung Pinang. Begitu sampai di Palembang, suami saya diangkat jadi pemimpin cabang Bank BNI. Dia bilang sama saya, pilih mah karir atau anak. Anak orang kau ajar, anak kita terlantar. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengurus anak-anak. Dan saya tidak mendapatkan pensiun karena baru 14 tahun. Syaratnya harus minimal 20 tahun. Umur 40 saya masih umur 36. Inilah resiko seorang istri harus bekerja.
tapi saya pilih untuk rumah tangga dan anak-anak. Jadi bisa mengatur waktu, bisa memanage keuangan. Kenapa? Saya juga begitu nikah langsung menyekolahkan anak kakak suami, satu SMP, satu SD karena sudah yatim piatu. Mengkuliahkan adik suami, 2 orang. Berat. Inilah tanggung jawab. Istri bisa memanage keuangannya, bisa mengatur rumah tangganya. Yang kedua, seorang istri yang cakap, yang bijak, yang pintar harus bisa menghemat. Mari kita lihat di Amsal 31 ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Mengikat pinggang maksudnya menghemat, menahan selera, menahan keinginan mata, keinginan daging. Apa itu keinginan mata? Kalau perempuan senangnya jalan-jalan ke mall. Lihat-lihat yang cantik, baju yang cantik, tas yang cantik, sepatu yang cantik, ingin membeli. Padahal itu bukan kebutuhan primer. Akhirnya uang untuk anak sekolah terpakai. Keinginan daging, kumpul sama teman-teman, ayo makan di restoran, ayo jalan-jalan, ini kan biaya. Tanpa disadari, uang untuk sekolah anak-anak terpakai. Akhirnya seorang istri pinjam uang sama temannya, tidak bisa, sekarang lagi ngetren, pinjol, pinjaman online. Mudah memang dirayu, tapi efeknya kita yang hancur. Nah, seorang istri harus bijak, bisa menghemat, menahan, mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Apapun keinginan mata, apapun keinginan daging, kalau tidak betul-betul diperlukan untuk anak dan rumah tangga, kita tidak akan membelinya. Tapi wanita Deborah, puji Tuhan, dengan kesaksian ibu-ibu dan juga kesaksian ditayangkan di TV, di gereja, slide gereja, sudah banyak anak-anak wanita Deborah yang tamat S1, bahkan S2 dan sudah bekerja. Ini luar biasa. Ya, wanita Deborah, wanitanya Allah, wanita yang bijak, mengatur waktu, mengatur keuangan dan mendidik anak-anaknya. Tidak pinjam sana, pinjam sini, tapi tetap menghemat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Yang ketiga, seorang istri harus suka menolong. Nah, dalam Amsal 31 ayat 20 dikatakan, ia yaitu istri memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi sekalipun kita menghemat, irit untuk mengeluarkan duit, tapi kita harus bisa menolong. Seperti ibu gembala kita yang selalu menolong jemaat yang kesusahan. Mari kita contoh yang terbaik. Ya, jadi menolong keluarga kita yang tidak mampu, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan, bukan karena banyaknya yang kita beri. Sekecil apapun yang kita beri, tapi dibarengi dengan kasih, itu yang diinginkan Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi kita memberi dulu, baru Tuhan memberi kepada kita lebih daripada yang kita berikan. Nah, kalau dalam Amsal 28 ayat 27 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Luar biasa kan? Tidak akan kekurangan. Jadi selamanya dia tetap cukup. Kita yang penting kan cukup. Cukup mensekolahkan anak, cukup mengerjakan anak, cukup untuk membeli apapun. Karena apa? Tidak akan kekurangan. Itu kalau kita sering menolong. Dan wanita Deborah, mari kita contoh yang terbaik. Ibu gembala kita sudah buat contoh, suka menolong, suka memberi. Dengan apa? Dengan kasih agape. Tidak perlu mohon pertolongan dari yang kita beri, tapi Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Itulah keinginan Tuhan. Karena Yesus selalu tergerak hatinya untuk menolong. Kemanapun Yesus pergi, dilihat yang sakit, disembuhkan. Banyak orang mengikut Yesus, kelaparan, Tuhan beri mukjizat. 5.000 orang bisa makan dengan 2 roti 5 ikan.
5 roti 2 ikan dan sisa lagi 12 bakul. Inilah teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga dikatakan Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Seperti Amsal 31 tadi. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kalau istri bisa mengatur waktu untuk keluarga, untuk mendidik anak-anaknya, mengatur keuangannya. Yang kedua, menghemat untuk bisa menyekolahkan anak-anak. Yang ketiga, suka memberi, menolong orang miskin. Maka dia hidupnya tidak akan berkekurangan. Bahkan dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Mari kita, wanita Deborah, berpedoman kepada wanita yang bijak atau istri yang bijak. Bijak dalam hal mengatur waktu untuk keluarga dan mengelola keuangan. Saya akan berikan kesaksian. Tahun 2005 kami membangun rumah yang di Jogja. Bulan 2. Uang kami pas-pasan karena 2004 baru beli tanah dan sisanya hanya sedikit. Namanya pegawai, tiap bulan kan gajinya segitu-segitu juga. Tapi waktu kami beli tanah ini sudah ada rumah 6 kali 10 meter. Hanya kamar mandi, airnya tidak di dalam, sumurnya di luar. Kata suami saya, "Ma, bangunlah untuk kamar mandi supaya bisa mandi di dalam dan airnya di dalam." Pada saat kami membangun, karena saya yang datang ke Jogja, posisi kami sudah di Medan saat itu. Nah, masuklah SMS ke HP saya. Saya tidak kenal, tapi bunyinya, "Inang, mohon bantuan karena saya lagi bangun gereja." Saya tidak kenal. Dia katanya pendeta GPDI. Nah, saya bilang, "Di mana kita kenal?" Waktu orang Inang tinggal di Pekanbaru. Saya kasih tahu sama suami saya, "Pak, ada gini. Dulah, kamu kasih tahu nomor-nomor HP-mu sama orang-orang." "Enggak, Pak." Tapi akhirnya saya berlutut berdoa, minta Tuhan gerakkan hati saya kalau itu benar, biar saya bisa memberi. Setelah amin, saya digerakkan Tuhan hati saya untuk memberi. Saya teleponlah bapak ini. "Pak, punya rekening di BNI enggak?" "Oh, punya, Inang. Baru 3 bulan saya buka BNI Siantar." Medan dengan Siantar itu 3 jam perjalanan. "Kasihlah nomor rekeningnya," saya bilang. Dikasih. Akhirnya saya transfer. Suatu waktu hari Minggu kami mau ke Siantar, saya bilang sama suami saya, "Yuk kita lihat bapak yang minta bantuan untuk bangun gerejanya." Ya hubunginlah. Saya hubungi nggak diangkat. Ternyata bapak ini lagi kasih firman di gereja GPDI Jalan Mangga Siantar. Setelah selesai dia hubungin saya, "Inang tadi telepon saya." "Iya," saya bilang. "Kami mau ke Siantar." "Oke, Inang, kita ketemu di gereja GPDI Jalan Mangga Siantar." Ketemulah kami. Diajaklah kami sama Pak Pendeta ini untuk ke rumahnya. Rumahnya masih jauh lagi dari Siantar. Akhirnya kami berangkat. Sampai di rumahnya, "Inang, inilah yang Inang kasih." Dia kasih tunjuk, rupanya untuk membuat lantai dari keramik. Waduh Tuhan, benar rupanya. Dan dia bujuk lagi suami saya supaya pergi 2 kilometer dari situ. Untuk apa? Kami mau pergi ke rumah adik mama saya. Terus enggak, ada yang penting. Karena di situ Amang banyak orang Batak, jemaat HKBP, tapi tidak bisa ke gereja hari Minggu karena tidak punya kendaraan. Jadi mereka akhirnya menunggu jetor, itu alat pertanian. Kalau lewat mereka naik, kalau jetor tidak lewat akhirnya mereka masuk ke kedai tua. Gak jadi ke gereja. Pergilah kami. Kami lihat rumah ini rumah tua, rumah panggung, di mana ibu yang tinggal di sini sudah dibawa anaknya ke Jakarta. Tinggallah rumah panggung ini, di belakangnya itu tidak panggung tapi lantai tanah. Istrinya tiap hari Minggu pagi ngumpulin anak-anak segitu untuk sekolah minggu. Akhirnya orang yang di sekitar situ mengatakan kepada Bapak Pendeta ini, "Amang, buatlah ibadah pertengahan minggu, hari Rabu. Tapi malam ya Mang, kami pulang dari sawah dulu." Akhirnya Pak Pendeta ini buat ibadah pertengahan minggu, masing-masing orang yang datang membawa kursi plastik. Karena nggak punya apa-apa.
Pulang dari situ saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikanlah aku, berikan aku uang supaya bisa membeli kursi bagi mereka yang ada di sana. Nah, ini mukjizat Tuhan. Kalau untuk keperluan Tuhan, doa saya itu cepat dijawab. Bulan depannya kami dapat reward BNI untuk menyekolahkan anak-anak. Saya ambillah 1/10-nya, pergilah kami ke Siantar, kami belilah kursi plastik 40 kali itu. Tapi saya tidak bawa karena kami mau pergi lagi. Saya hanya bawa nota, kami pergi ke rumah pendeta ini kasih notanya, dan saya kasih ongkosnya untuk mengambil kursi plastik ini. Inilah wanita bijak. Rumah saya bisa terbangun, saya juga bisa menolong pembangunan rumah Tuhan. Kiranya kita wanita Deborah menjadi wanita yang bijak, bisa mengatur keuangan kita untuk memberi bagi keluarga-keluarga kita yang tidak mampu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi perempuan atau istri yang bijak. Bijak mengatur waktu, bijak mengelola keuangan. Mengeluarkan uang untuk rumah tangga, untuk sekolah anak-anak. Menghemat untuk keperluan anak-anak, bahkan memberi saudara kami yang kekurangan, dan Tuhan memberi kami berlipat kali ganda kalau kami memberi dengan sukacita penuh. Jadilah Tuhan kami wanita Deborah yang suka memberi seperti ibu gembala kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.